selanjutnya bacaan Al-Quran. Untuk pembagian bacaan Al-Quran, para peserta yang tergabung di WhatsApp Group Khataman bisa membaca sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami hari ini untuk menjelaskan presentasi mengenai landasan-landasan dan asas-asas pendidikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Dina Konita Auya, yang kedua ada Fiesta Putri Ajiarti, yang ketiga ada Maida Melawati, yang keempat ada Lubna Rihadatul Aishi, dan yang kelima ada saya sendiri, Safitri Khairunisa. Pada malam hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama ada maksud dari landasan pendidikan, yang kedua ada macam-macam landasan pendidikan, yang ketiga ada definisi asas-asas pendidikan, yang keempat ada macam-macam asas pendidikan, dan yang kelima atau yang terakhir ada implementasi dari asas-asas pendidikan. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiesta. Silakan Fiesta untuk bisa meng-on-kan mic-nya untuk bisa menjelaskan slide pertama. Baik, terima kasih. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi yang akar katanya pais yang berarti anak dan ekein yang berarti membimbing. Jadi, pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan kajian analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai guna. Ada pula pengertian landasan pendidikan menurut para ahli. Menurut John Dewey merupakan suatu proses membimbing, mendewasakan seseorang. Pendidikan harus menyangkut hasil-hasil seperti pembentukan sikap dan kepribadian untuk memenuhi bentuk standar kegiatan sosial dalam kehidupan nyata serta tantangan-tantangan sosial. Menurut Langeveld MJ, landasan pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak agar mendewasakan anak itu. Kemudian, pengertian landasan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melihat pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang senantiasa menuntun kekuatan kodrat mereka agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Macam-macam landasan pendidikan ada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, landasan ekonomi, landasan sejarah, dan landasan religius. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Kemudian landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidikan dan peserta didik menunjuk kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukan dalam interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses mengubahnya. Karena itu, proses pendidikan untuk menunjukkan siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen, karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan kedudukan. Selanjutnya ada landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi, bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum dan yang jelas dan sah.
Dengan berlandaskan hukum, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari beberapa benturan kebutuhan. Setidaknya, dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidikan dapat terpelihara. Landasan kultural itu merupakan peristiwa pendidikan, bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Kemudian ada landasan psikologis. Landasan psikologis selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan ilmiah dan teknologi pendidikan. Landasan dan teknologi pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Selanjutnya ada landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dunia sekarang ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun utang luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat kecil masih minim. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Selanjutnya adalah landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa lampau. Yang terakhir ada landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Karena sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyeru pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan. Baik, terima kasih kepada Vesta. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Maida. Silakan Maida bisa mengaktifkan mic-nya dan menjelaskan slide selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar ataupun tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut bersumber baik dari kecenderungan umum pendidikan di dunia maupun yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah upaya pendidikan di Indonesia. Di antara asas tersebut adalah asas semesta menyeluruh dan terpadu, asas belajar sepanjang hayat, asas tanggung jawab bersama, asas tuturi handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas-asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pendidikan, baik masa kini maupun masa datang.
Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Maida yang telah menjelaskan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar. Silakan Dinar bisa mengaktifkan mic-nya untuk menjelaskan slide selanjutnya. Baik, untuk macam-macam asas pendidikan itu dibagi menjadi 3, yaitu asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani yang merupakan asas pendidikan Indonesia hingga saat ini bersumber dari asas Taman Siswa, asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Asas Tutwuri Handayani merupakan inti dari asas pertama dalam asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dari asasnya yang pertama ini dijelaskan bahwa tujuan asas Tutwuri Handayani yaitu yang pertama, pendidikan terlaksana bukan karena paksaan. Dan yang kedua yaitu pendidikan merupakan penggulawentah, among, momong, dan ngemong. Yang ketiga, pendidikan menciptakan kedamaian dan ketertiban. Dan yang keempat adalah pendidikan menciptakan iklim, tidak terperintah, memerintah diri sendiri, dan berdiri di atas kaki sendiri. Untuk yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah seyogyanya mengembang sekurang-kurangnya 2 misi, yakni membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan serentak dengan itu meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia untuk yang pertama mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua, mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, mendapat kesempatan untuk mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh. Dan yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, tetapi guru siap mengulurkan tangan bila diperlukan. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli, seperti yang dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Yang ketiga, di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Halo, Lupna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Implementasi asas pendidikan. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Implikasi dari penerapan asas ini dalam pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. 2. Seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar
Upaya melibatkan siswa seperti ini yang sering dikenal dengan cara belajar siswa aktif. Yang ketiga, peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tetapi terkendali. Dalam kaitan penerapan asas Turi Handayani, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang, yaitu yang pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, alur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Yang kedua, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Yang ketiga, peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Selanjutnya bisa di next PPT-nya. Udah aku next, udah kelihatan belum? Di aku masih tetap. Nah, udah. Implementasi asas pendidikan, asas kemandirian belajar, dan asas pendidikan sepanjang hayat. Implementasi asas kemandirian belajar. Implementasi dari asas kemandirian dalam belajar merupakan suatu wujud manifestasi asas kemandirian belajar yang bukan hanya dalam berbentuk kurikulum KTSP, namun juga dalam bentuk kurikuler dan ekstrakurikuler sedang dalam lingkup perguruan tinggi terwujud dalam kegiatan tatap muka dan kegiatan terstruktur dan mandiri. Implementasi dari asas pendidikan sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat sebenarnya sudah tertanam dalam kehidupan bermasyarakat lewat pendidikan keagamaan dan budaya, di mana ilmu akan mempermudah jalan kita untuk melanjutkan kehidupan. Pendidikan terdiri dari 3 sumber utama, yaitu pendidikan persekolahan, pendidikan luar sekolah, dan sumber informasi lain. Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang, yaitu 1. Usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Terbukti dengan adanya semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal, berbagai jenis pendidikan, dan berbagai jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Yang kedua, usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional. Dan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan di seluruh tanah air. Pembinaan guru dan tenaga guru dilaksanakan baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, usaha pembaruan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. Yang keempat, usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat, ruang belajar, perpustakaan, media pengajaran, bengkel kerja, sarana pelatihan dan keterampilan, serta sarana pendidikan jasmani.
Pengadaan buku ajar yang diperuntukkan bagi berbagai program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan keluarga secara layak dan hidup bermasyarakat secara berbudaya melalui berbagai cara belajar, menunjang tercapainya tujuan pendidikan manusia seutuhnya, yaitu 1. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda, kepemimpinan dan keterampilan, kesegaran jasmani dan daya kreasi, sikap patriotisme dan idealisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, kepribadian dan budi luhur. Yang kedua, usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan olahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta prestasi di bidang olahraga. Yang ketiga, usaha pengadaan berbagai program peningkatan peran wanita dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta kestabilan mental. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Lukna yang telah menyampaikan presentasinya. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kelompok kami. Landasan pendidikan merupakan suatu proses membimbing dan mendewasakan seseorang dengan cara memberikan pengaruh dan bantuan dengan tujuan mencapai sebuah kebahagiaan. Landasan pendidikan terbagi menjadi 9 macam, yaitu yang pertama adalah landasan filosofi, yang kedua adalah landasan sosiologis, yang ketiga adalah landasan hukum, yang keempat ada landasan kultural, yang kelima ada landasan psikologis, yang keenam ada landasan ilmiah dan teknologi, yang ketujuh ada landasan ekonomi, yang kedelapan ada landasan sejarah, serta yang kesembilan ada landasan religius. Asas pada pendidikan merupakan sebuah kebenaran yang menjadi acuan atau tumpuan dalam pelaksanaan pendidikan dan memiliki sumber dari sebuah pemikiran juga pengalaman dalam sepanjang sejarah pendidikan. Asas pendidikan memiliki 3 macam, yaitu asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Ketiganya memiliki cara pengimplementasian yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pendidikan memiliki 3 sumber utama, yaitu sekolah formal dan informal, pendidikan luar sekolah, dan sumber informasi lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ambil gas.